أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah saudara seluruh Masjid Abu Bakar rahimahullah yang berbahagia, yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Rabi'ah Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man shalla alayya salatan sallat alaihi al-malaikatu kama shalla alayya falyuqil min dalikal abdu aw liyuksir. Man utai sapa wonge sholakan sholawat sapa man alayya ing atase ingsun sholatan sak sholawatan satu kali saja. Sholat mongko sholawat alaihi ing atase man sapa al malaikatu para malaikat kama sholat kaya dene oleh maca sholawat alaihi ing atase ingsun. Ini fadilah sholawat. Sebelum melanjutkan kajian tentang keutamaan berbuat baik kepada ibu bapak, mu'allim hadzal kitab menyisipkan tentang fadilah sholawat. Maka dari itu sudah menjadi tradisi ketika kita mengalami
perasaan, peristiwa apapun, jangan lupa bersolawat. Selalu disisipkan solawat kepada Nabi. Mau berdoa solawat, selesai doa juga solawat. Mau bekerja, setelah bekerja ya solawat. Ini pesan yang bisa kita tangkap dalam kitab ini. Siapa yang sholawat kepadaku, kata Nabi, maka para malaikat juga sholawat, artinya mendoakan. Satu saja kita bersolawat kepada Nabi. Kalau kita baca sholatullah salamullah itu berapa kali? Sholatullah salamullah, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Dua kali. Kalau kali dua empat kali. Sholawat kepada kita para malaikat. Jadi bukan hanya malaikat satu, tapi bentuknya jamaah ya. Para malaikat itu juga bersolawat kepada aku, mendoakan kita. Sebagaimana dia bersolawat kepada Nabi. Maka jangan bakhil, jangan sungkan-sungkan selalu bersolawat. Falyuqallil min dhalikal abdu au liyuksir. Maka baik sholawatnya itu dengan orang dengan banyak maupun sedikit atau banyak, jangan pernah kita lupakan bersolawat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Untuk ingat, kemarin saya lupa tentang kewajiban kita sesama muslim. Itu 5 ya. 1 sudah ketemu. Anehnya ketemunya itu ketika sholat isya. Ketika sholat isya ketemu itu. Jadi hari Ahad pagi itu, kemudian malam isya ngimami. Waktu ngimami itu ketemu ya. Ternyata sering saya kira bapak-bapak juga begitu ya. Nyari kunci, nyari duit, tidak ketemu. Tapi begitu sholat, ketemu ternyata uangnya dari kopiah. Uangnya ternyata sudah dibelikan belanja ke pasar. Saya ingat itu begitu sholat Allahu Akbar di tengah-tengah ingat itu. Jadi yang kelima itu adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika bertemu ya ucapkan salam. Jadi ketika kita memberikan salam ketika ketemu itu hak orang muslim. Itu sunnah Nabi ya, sunnah Nabi. Nah, ketika kita mengucapkan salam itu sunnah Nabi, yang mendengar itu wajib jawab. Jadi yang pertama idza laqitahu fasallim alaihi. Kemudian faidastan sohaka pansohu, ketika minta nasihat beri nasihat. Ketika bersin mengucapkan wa qadha lan netepake sapa pangeran ira alla ta'budu ing yen ora nyembah sira kabeh. Pada dasarnya ibadah itu dilarang. Kalau ayat kemarin surat An-Nisa ayat 36 itu diperintahkan, tapi jangan lupa sembahlah Allah. Nah ayat ini lebih tegas lagi, lebih jelas lagi.
sebetulnya ibadah itu dilarang. Sama saja sebetulnya Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Tapi kemudian illallah kecuali Gusti Allah. Ini menunjukkan bahwa menuhankan selain Allah itu haram, kan? Dilarang karena hanya kepada Allah. Ayat ini surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha, ini kalimatnya hampir sama dengan rukun iman yang keenam, beriman kepada qadha dan qadar. Qadha itu berarti ketentuan sejak awal. Kemudian qadar itu pelaksanaannya. Beriman kepada qadha artinya Allah sudah punya ketentuan. Kalimat ini dipakai wa qadha rabbuka, memang ketentuan Allah. Allah sudah menentukan itu. Sudah mensyariatkan, sudah memerintahkan Allah ta'budu, kalian semuanya jangan menyembah, jangan mengabdi illallah, kecuali illa iyyahu, kejaba maring Gusti Allah. Berarti kalau menyembahnya kepada yang lain jangan, dilarang itu, dilarang. Kalau kepada Allah boleh, kalau kepada Allah boleh, dan itu memang diperintahkan, dikuatkan dalam surat An-Nisa ayat 36, beribadahlah, menyembahlah kalian kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Penghormatan, memuliakan kepada orang tua begitu pentingnya sampai-sampai dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, disejajarkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Maka ini menunjukkan syariat ini begitu pentingnya, disejajarkan dengan perintah menyembah hanya kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, ya, kibaro itu tua, masa tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jadi kalau salah seorang di antara keduanya, bapak atau ibu, atau dua-duanya bapak dan ibu, sampai berumur lanjut dan bersama-sama kalian dalam pemeliharaan kalian, ya. Ini fala taqul lahumā uffin, fala taqul lahumā uffin. Ini kan praktis sekali, ya. Sampai Allah itu tunjukkan. Jika kedua orang tua atau salah satu di antaranya kau hidup bersamamu dalam satu rumah, dalam satu kehidupan, ingat fala taqul lahumā uffin, ya. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya kata-kata uff, kata-kata yang menunjukkan respon kita kepada kedua orang tua gundah gulana atau tidak enak, dengan kata uff yang biasa diterjemahkan kata gitu. Orang tua memerintah tolong ambilkan air, waduh, udah tak perintah barang gitu ya. Tolong cucikan baju, aduh, tolong belikan ini, waduh. Itu kata-kata itu, kata-kata yang menunjukkan jadi gusar gitu ya,
jadi tidak enak. Apalagi kemudian orang tua juga mengerti ternyata anaknya kalau diperintah itu tidak suka gitu ya. Respon yang tidak baik itu. Jangan sampai usah terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi kalau orang tua misalnya perbuatannya, perilakunya kemudian membuat kita lain besar ya, jangan ya. Ala taqul lahum wala tanharhuma ya, wala tanharhuma, dan janganlah kamu menghardik keduanya dengan kasar karena sesuatu yang tidak kamu sukai. Misalnya apa? Dengan membentak, dengan mengatakan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang membuat kedua orang tua itu hatinya sakit. Ini sangat jelas sekali ya. Wala tanharhuma, dan wa qul lahum, katakan kepada keduanya qaulan karimah, kata-kata yang mulia, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini petunjuk dari Allah yang memang begitu pentingnya peran dan fungsi kedua orang tua dalam kehidupan umat manusia. Maka nanti dalam hadis Nabi disebutkan keridhaan Allah itu tergantung pada ridho keduanya. Murka Allah juga tergantung kepada murka keduanya. Sampai petunjuknya sangat jelas, dan ayat ini sangat populer. Saya baca di buku pelajaran dari mulai SD, SMP, SMA itu ada, sampai perguruan tinggi juga ada ayat ini. Betul pentingnya, dan saya yakin kita juga sering baca, sering mendengar, sering memahaminya. Ini betapa pentingnya selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dan jangan sampai durhaka kepadanya. Sampai dijelaskan jelas, jangan berkata jangan menghardiknya, dan katakan kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik, kata-kata yang baik. Waqfid lahuma janaha minal dhulli, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah kepada keduanya, rendahkanlah kepada keduanya sayap kerendahan. Artinya merendahkan diri di hadapan kedua orang tua itu. Kalimatnya sampai menggunakan sayapnya. Seandainya punya sayap kita jangan bebek gitu ya. Jangan bebek, tapi harus disintrap kemudian direndahkan di hadapan orang tua. Dengan penuh kasih sayang, rendahkanlah dan tundukkanlah dirimu kepada keduanya. Maksudnya begitu. Berarti sikap kita kepada kedua orang tua itu betul-betul harus hormat, harus merendahkan diri, jangan sampai kemudian menggagah, menggegek, petenteng gitu ya, petenteng gitu ya. Ini jelas ayatnya ya. Waqfid lahuma janaha dhulli minal rahmah, bahkan kita diwajibkan mendoakan kedua orang tua. Kalimat doanya diajarkan oleh Allah itu. Sampai Allah itu mengajarkan cara mendoakan kedua orang tua. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Wa qul dawuh
Robbi irhamhuma, Robbi duh pangeran ingsun irhamhuma, welas asihi keduanya, kama robbayani shaghira, sebagaimana keduanya dulu memelihara mendidik diriku ketika di waktu kecil. Jadi ini kalimat dari Allah ini. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ayat Al-Qur'an ya. Jadi begitu pentingnya sampai kita diajari. Maka sebetulnya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ditanya sebetulnya yang mengajarkan Al-Quran kepada kita siapa? Allah. Allah mengajarkan kepada kita. Dan ini sudah jadi milik kita, pemberian dari Allah. Maka jangan pernah melupakan doa ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adapun nanti bisa dirubah ya, karena menggunakan bahasa kita ya. Artinya ketika kita berdoa bersama-sama, kita mimpin doa, bisa juga diganti dengan ya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Kalau kama rabbayana pakai rabbayana ya shighara. Kalau rabbayani shaghira, rabbayana shighara. Karena berarti kan jamak, orang banyak. Jamak dari shaghira jadi shighara. Tapi kalau bingung ya semuanya rabbayani shaghira. Kok rabbayani shaghira? Mimpi doa orang banyak tidak apa-apa. Al-Qurannya seperti itu. Al-Qurannya seperti itu kan. Daripada bingung ya kan, daripada bingung. Nanti kalau ketika rabbayana shighara apa shaghira ya. Nah, jadi bingung ya. Apa ya? Cuma kalau menggunakan rabbayana, ninya diganti na berarti shighara. Kalau ini jadi shaghira. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ampunilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tua Rob mendidik memelihara diriku. Pakai kata robayan ini dari kata robun yang sering kita artikan pangeran. Kata ini digunakan kepada kedua orang tua karena orang tua sejak kita lahir yang memelihara, yang mendidik, yang memberi makan, yang mengajarkan jalan, yang mengajarkan semuanya orang tua itu. Maka kayaknya seperti sama Allah sebagai Rabbun. Allah sebagai Rabbun, orang tua juga sebagai Rabbun. Sebagai Rabbun. Maka kalimatnya adalah kama rabbayani shaghira. Sebagai Rabbun Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang anak itu lahir, amanat itu diberikan kepada kedua orang tua itu. Diberikan kepada kedua orang tua. Maka kalimatnya rabbayani shaghira, bukan alamani, bukan. Kalau alamani itu hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja. Tapi kalau bayani itu mencakup, yang memberi makan, yang memberi minum, memandikan, membuang kotorannya, melindungi ketika sakit, dicarikan obat. Ya. Ini tugas orang tua. Maka kalimatnya adalah rabbayani shaghira, rabbayani shaghira. Dan apa yang dilakukan oleh kedua orang tua
tidak mungkin bisa dibalas oleh anak. Sekalipun anak itu misalnya jadi orang hebat, dari orang sukses, kemudian fasilitas secara fisik semuanya bisa dipenuhi, tapi tetap tidak bisa membalas kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua. Itulah kalimat Robbayani. Seberapapun banyaknya, seberapapun besarnya balasan yang dilakukan oleh kedua orang tua, balasan yang dilakukan oleh anak kepada orang tua tidak mungkin bisa membalas apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Secara materi mungkin iya, tapi materi berapa sih masih bisa dihitung dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang tua yang tak terhitung, dengan kesabarannya, dengan kasih sayangnya, ya, dengan sabarnya, ya, dengan telatennya, ya. Sehingga anak mungkin bisa memberikan fasilitas rumah, kendaraan, atau uang atau apa saja kepada orang tua, ya, tapi tidak mungkin, yang jelas tidak mungkin anak itu melahirkan orang tua, tidak mungkin mengandung, tidak mungkin menyusui, ya kan? Apalagi kalau itu ibu, yang bapak juga akan mengatakan tidak mungkin anak itu menghitamkan bapaknya. Kalau selain hitam mengakikawai mungkin bisa, ya, bisa karena cuma menyembelih kambing, ya. Tapi menghitamkan kan tidak mungkin, orang tuanya sudah hitam. Nah ini maka kalimatnya jadi Robbayani, pakai kalimat Robun itu. Ini sama dengan kalimat yang ketika Rasulullah SAW, kenapa saya sekarang punya akhlak yang baik seperti ini? Ya. Kenapa saya menjadi orang yang punya akhlak yang baik menjadi seperti ini? Rasul mengatakan Robbayani, ya. Adabani Robbi. Bisa seperti ini ya karena Tuhanku, pakai kalimat Robbi itu. Adabani Robbi wa ahsana ta'dibi. Adabani Robbi, yang membuat saya seperti ini, saya bisa seperti ini, ya memang Tuhanku. Pakai kalimat Robbi. Adabani Robbi, yang menjadikan itu ya Robbi, Tuhan. Nah ini doa kepada kedua orang tua pakai kata Robbi, Robbayani Sholiho. Maka diingat. Maka kalau tidak hormat kepada kedua orang tua, sama saja tidak hormat kepada Allah. Karena yang memerintahkan kita hormat kepada orang tua adalah Allah. Yang menggariskan, yang mensyariatkan kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, perintahnya adalah perintah dari Gusti Allah. Maka kalau orang tua kemudian kita ridho kepadanya, ya Allah ridho. Kalau orang tua tidak ridho, ya Allah tidak ridho, karena memang itu perintah Allah. Bahkan kepada kedua orang tua itu, ketika Allah memerintahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diikuti syukur juga jangan lupa kepada kedua orang tua. Itu jelas. Kalimatnya kan anishkurli wali walidai ilayat masih, itu dalam surat Luqman itu. Anishkurli, kamu sekalian sepantasnya, sepatutnya syukur kepadaku, dan jangan lupa juga syukur kepada kedua orang tua. Syukur kepada kedua orang tua. Maka
siapa yang tidak bisa syukur kepada kedua orang tua, sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa syukur kepada kedua orang tua, ya berarti tidak syukur kepada Allah gitu. Jadi kalau perintah ibadah kepada Allah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu disejajarkan dengan perintah menyembah kepada Allah, termasuk larangan menyekutukannya juga disejajarkan dengan larangan durhaka kepadanya. Demikian pula syukur juga disejajarkan itu. Syukur kepada Allah dan jangan lupa syukur kepada kedua orang tua. Nah, inilah ayat ya, termasuk nasihat untuk manusia, jangan pernah melupakan jasa kepada kedua orang tua. Dan ayat ini tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman ya, tapi untuk seluruh manusia, seluruh manusia. Maka di dalam surat An-Nisa itu diawali bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, manusia tanpa kecuali. Ini menunjukkan bahwa siapapun diri kita sebagai manusia tidak boleh melupakan peran dan kehadiran kedua orang tua. Lain asyrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu menyekutukan Allah, ini kembali lagi kepada beribadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Lain asyrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Lain asyrafta lamun nyekutokake sira kabeh maring Gusti Allah, layak batonna amaluka, layak batonna moko yakti hilang atau terhapus amaluka opo amaliro wala takunanna minal khosirin, lan yakti ono opo sira kabeh minal khosirin saking wong kang padha rugi. Jadi kalau menyekutukan Allah, amal baik seperti apapun, entah itu amal-amal sosial, amal-amal apapun, itu nilainya kosong, terhapus kalau masih menyekutukan Allah, terhapus secara otomatis. Itulah yang di dalam ayat Al-Quran disebutkan amalnya ibarat debu yang ada di atas batu. Ketika terkena air, terkena angin, maka dia akan hilang seketika tanpa ada bekas. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini memberikan pelajaran bahwa barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, hendaknya beramal waliya'mal amalan sholihah, hendaknya beramal dengan amalan yang baik. Nanti di akhirat ada kenikmatan yang tidak ada yang melebihi nikmatnya, kecuali nikmat ketika kita berjumpa dengan Tuhannya. Dan itu bisa apabila kita beramal dengan amalan yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, itu nanti kita akan berjumpa dengan Tuhannya di akhirat. Dan itulah nikmat yang paling baik, nikmat yang puncaknya, ya, berjumpa dengan Tuhan. Di dunia ukuran kita hidup, nikmat itu secara fisik. Bapak Ibu merasakan nikmat di dunia ini ketika apa? Makan, ya kan? Minum, tidur, apalagi healing. Kalau Imam Ghazali itu ada tiga itu yang menjadikan nikmat orang di dunia ini. Jadi ada diri kita, satu lisan, yang kedua perut, yang ketiga di bawah perut. Betul tidak kira-kira? lisan, mulut itu makan itu kan enak, ya kan, enak. Kemudian itu sebetulnya juga untuk memenuhi perut, ya, perut itu. Kemudian nanti enak lagi di bawah perut, katanya sih, ya. Makanya kedua inilah yang banyak menyebabkan orang akhlaknya jadi rusak itu. Akhlaknya jadi rusak, dan banyak yang menyebabkan orang itu masuk ke neraka itu, kata Nabi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasa an-nar. Sesuatu apakah yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka, ya Nabi? Ditanya oleh para sahabat. Jawabnya dua, Nabi. Al-famu wal farju. Al-famu wal farju. Yang pertama adalah lisan, mulut. Yang kedua adalah farj, kelamin. Ini yang menyebabkan orang banyak masuk neraka. Kayak kelamin misalnya. Kelamin itu kan tempat membuang kotoran, ya. Membuang kotoran sembarangan, ya. Sembarang, kemudian nyiprat ke sana kemari, berarti kena najis, tidak dibersihkan ketika sholat, menjadikan sholatnya tidak diterima karena ada najis. Nanti dikuatkan di dalam hadis lain yang menyebabkan adab kubur itu ya karena persoalan kencing, ya. Ketika kencing itu tidak bersih, ketika istinja, ya, itu banyak menyebabkan adab kubur. Itu hadis Nabi, ya, hadis Nabi. Itu di dunia, ya. Nah, ternyata kita lupa, ternyata di dunia itu yang menjadikan kita nikmat tidak hanya itu. Yang sering kita lupakan, ternyata perjumpaan dengan Allah itu. Emangnya ketika kita berjumpa itu nikmat? Kita berjumpa nikmat. Ini nikmat tinggi itu, nikmat tinggi. Saya sering menggunakan pertanyaan begini. Coba Bapak Ibu nostalgia pada masa muda. Ketemu dengan kekasih, dengan makan atau minum, pilih mana? Pasti jawabannya makan minum dulu baru ketemu, menonton. Kalau dibandingkan, kalau kita orang makan minum nikmat kan karena lapar, ya. Kalau sudah tidak lapar kan tidak perlu makan, tidak perlu minum. Pasti orang akan memilih berjumpa. Berjumpa itu adalah melihat sesuatu yang kita sukai, melihat sesuatu yang kita senangi, melihat sesuatu yang bisa menenteramkan hati. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber pengasih, ya. Sumber rahmat, sumber kehidupan.
Dan di surga nanti kan orang sudah tidak lapar, tidak haus, ya. Tidak lapar, tidak haus. Di dunia juga begitu. Orang kalau sudah kebutuhan perutnya, laparnya, minumnya sudah terpenuhi, lalu kan mencari kenikmatan lain. Kenikmatan lain itu ya ada dalam mata itu, dalam mata, dalam pandangan. Maka perjumpaan ini menjadi nikmat itu. Menjadi nikmat. Bapak Ibu masih ingat ketika masa muda, ketika melihat kekasih atau orang yang kita cintai senyum kepada kita, senang gak ya? Deg-deg plus. Senang kan? Senangnya di mana itu? Ya, senangnya di hati kan? Berbunga-bunga kan? Bergetar. Artinya kesenangan kita bersambung gitu kan? Bersambung. Nah, itu kenikmatan, puncak kenikmatan itu. Maka nanti ketika puasa itu kan ada dua kenikmatan, satu ketika berbuka ya. Berbuka itu adalah fisik, ya. Fisik. Berbuka itu adalah biologis, ya, biologis. Artinya setelah lapar, setelah haus, yang paling nikmat kan makan dan minum, ya. Itu ketika puasa. Tapi ingat kalau itu sudah dipenuhi, ya, sudah dipenuhi, maka perjumpaan itu, perjumpaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan di sini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Jika kalian ingin berjumpa, siapa yang berjumpa dengan Tuhanmu, dengan Tuhannya, ya, beramallah yang baik, amalah yang baik, ya. Dan jangan sekali-kali menyekutukannya. Bolak-balik ketika diperintahkan beribadah, beramal soleh, jangan dicampur dengan kesyirikan itu, dengan kemusyrikan itu. Dan sejarah manusia itu tentang kemusyrikan itu membuat kehidupan ini jadi tidak murni, tidak murni. Dalam masalah haji, masalah ibadah, ya, juga harus yang murni itu artinya ikhlas, ya. Semata-mata karena Allah. Maka dari itu kita beribadah walaupun sudah lama, ya, sudah 50 tahunan, sudah 60 tahunnya, tidak boleh berhenti, tapi terus itu, terus jadi ikhlas murni, jangan sampai tercampur dengan kesyirikan, ya. Kesyirikan itu menjadikan nanti amal kita tertolak, amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan semangat pada kita, mengingatkan kita kembali, mengingat bahwa kita adalah sering lupa, ya. Mudah-mudahan teringat, tersadarkan, ya, ibadah kita semakin baik, semakin semangat, semakin ikhlas, sholat kita semakin khusyuk, ibadah-ibadah yang lain juga semakin ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa salli wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa nahnu muslimun wa ila khairi qarina wa lisyari fa'ina wa qadi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma waj'alna wa awladana wa azwajana wa ahlana wa mu'allimana wa talabidana wa jama'atana min ahli ilmi wal khair min ahli ibadati wa ahli tawbah wa ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sadi wa ghairi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina jannatan wa qina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi
Bapak Ibu, sebelum saya akhiri ada berita penting bahwa alhamdulillah sapi ke-8 sudah tutup. Ini berita penting ya. Silakan kalau mau nambah satu, kalau ada satu lagi berarti 9 harus lengkap. Itu ya Pak Sid ya. Malah kalau ada satu lagi berarti harus ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke ketujuh. Waktunya masih sangat memungkinkan. Semakin banyak semakin lebih baik. Terima kasih. Ya, kita bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta